Bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudara hadirin jamaah walimatul tasmiyah hadanallah wa iyyakum ajma'in rahimakumullah. Berkhusus keluarga besar sahibul hajat Bapak Ustaz Khairuddin, sekeluarga yang insyaallah malam hari ini semuanya berbahagia. Doa yang paling pantas dan indah yang keluar dari lisan kita malam hari ini adalah ungkapan syukur alhamdulillah, di mana semua kita alhamdulillah masih dalam keadaan lindungan Allah, sehat lahir dan batin. Sehingga dengan sehat itu alhamdulillah Bapak Ibu dan Saudara, Allah kumpulkan kita di tempat yang baik ini bersama dengan orang-orang yang baik, dan insya Allah pulang dari sini kita menjadi orang-orang yang baik pula. Dan di mana malam hari ini semua kita alhamdulillah atas izin Allah Subhanahu wa taala, Bapak Ibu dan Saudara, Allah kumpulkan kita di tempat ini dalam keadaan sehat, dalam keadaan nikmat yang Allah berikan. Nikmat yang paling berharga adalah nikmat iman, Islam dan ihsan kita. Sehingga dengan nikmat itu alhamdulillah insya Allah semua kita masih dalam melaksanakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan nikmat itu. Mohon maaf Bapak Ibu dan Saudara, sadar tidak sadar kita bisa duduk di sini adalah merupakan nikmat dari Allah. Kita bisa ngisap rokok, kita bisa minum kopi, kita bisa makan kue. Ini semua adalah merupakan nikmat yang Allah berikan kepada kita, Bapak Ibu dan Saudara. Betapa banyak saudara-saudara kita yang saat ini tergeletak di bangsal-bangsal rumah sakit. Mereka mengharapkan kesembuhan dari Allah. Kita yang sehat terkadang lupa bersyukur kepada Allah. Kita yang sehat terkadang terlena dengan keindahan dunia. Padahal ayat yang dibacakan di awal dalam sambutan tadi, wa in ta'azzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasadid, kata Allah. Apabila kalian bersyukur kepada Allah, maka nikmat itu akan selalu ditambah dan ditambah oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau kita ingkar kepada Allah, Bapak Ibu dan Saudara, sedikit saja kita ingkar akan nikmat Allah, maka Allah akan mengangkat semua perkara-perkara hidup kita. Maka ayo melalui pengajian ini kita syukuri nikmat Allah ini yang luar biasa. Sadar tidak sadar, siap tidak siap, ini adalah merupakan nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Sababiahnya kita diundang oleh sahibul hajat. Maka ayo kita bersyukur kepada Allah lebih dari ketika lanturan ayat suci Al-Quran. Luar biasa Bapak Ibu dan Saudara. Wa idza quri'a al-Qur'an fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun. Apabila Al-Quran sedang dibaca, hendaknya kita dengarkan, hendaknya kita hayati, ngerti atau tidak hayati itu Al-Quran, maka yakin Allah akan menurunkan rahmat kepada kita. Amin. Wajar Allah memberikan begitu ajuan kepada kita. Jalan kamu angges, korupsi merajalela di mana-mana. Kenapa? Karena kita sudah mentertawakan Al-Quran.
Al-Quran dimain-main. Maka jangan harap saudara-saudara ketika ayat Allah dipermainkan, minggu besok Sukajaya akan digulung oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Subhanallah. Jangan marah nih Pak. Jangan marah nih. Kalau mau marah sama Pak Herudin, beliau yang undang saya. Saya nggak bisa basa-basi Pak. Kalau sudah ukurannya Al-Quran, saya mohon maaf. Saya diajarkan oleh guru saya ketika Al-Quran itu dibaca, jangankan ada suara teriak, asap rokok saja pun itu nggak bisa. Halo, Al-Quran ya. Karunya jauh-jauh kita gamus, disabar cuma 200.000. Nu hajat cicing bae blokon. Mintaan nyukur hijau atau bapak anak kakek nyukur. Benar bapak ibu. Film maaf ya bang yo. Hadirin rahimakumullah. Maka ayo melalui pengajian ini kita betul-betul sungguh nikmat yang Allah berikan kepada kita, insya Allah. Dengan kita mensyukuri nikmat yang Allah berikan kepada kita, Bapak Ibu dan Saudara, insya Allah yakin dan aku yakin hidup manusia akan berkah, hidup kita akan selalu dilindungi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa sekarang banyak ujian? Kenapa sekarang banyak cobaan? Kenapa orang-orang sekarang justru tidak mengindahkan lagi ibadah Al-Quran? Kita lihat fakta di lapangan sekarang ini, saudara-saudara. Bunda, mohon maaf. Kalau disawer nggak apa-apa, boleh juga. Belum nggak disawer jadi ngamuk. Hadirin rahimahullah. Salawat ma'asalam bila sanjung agungkan kepada baginda Nabi kita Muhammadin orang yang paling pelit, buntut kasiran di muncak ketika disebut Muhammad tadi kita ngaku-ngaku umat Nabi Pak, ngaku doang umat Nabi, tapi ketika diperintahkan untuk beribadah seolah-olah telinga kita tidak mendengar, mata kita buta. Inilah yang kata Allah, wa minan nasi man yaqulu amanna billahi wa bil yawmil akhir wa ma hum bimu'minin. Ini tukang son mestinya peka, tukang son. Hoi, kita sama-sama dibayar loh. Jadi dalam Al-Quran ada tambahan tenanan lehonan. Tadi. Parah. Jangan mau kapok mau ngundang dia. Apa kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, Bapak Ibu dan Saudara, wa minna nasi man yaqulu amanna billah. Banyak di antara manusia yang mengaku beriman kepada Allah, beriman kepada hari akhirat, beriman kepada malaikat. Ayat ini ditutup wa ma hum bimu'minin. Sesungguhnya mereka tidak beriman. Sok renungkeun dah. Sia waring kenengkeun. Wa ma hum bimu'minin, sesungguhnya tidak beriman
iman mah sholat tinggal sholat, puasa tinggal puasa, ustad tinggal ustad, haji tinggal haji, habaib tinggal habaib, wa mahum bimu'minin. Sesungguhnya mereka tidak beriman. Ada apa dengan ayat ini? Sama kurang renungkan dah. Peci macam salah-salah orang Bani. Ayah nu loreng, ayah nu belang, macam-macam. Tapi Allah wa mahum bimu'minin, sesungguhnya mereka tidak beriman. Ada apa dengan ayat ini, saudara-saudara? Ternyata iman kita cuma di mulut doang. Iman kita cuma ngaku-ngaku doang. Iman kita cuma sekedar ngomong doang. Ketika dipanggil oleh Allah, Allahu Akbar, Allah, apa omongan kita Bapak Ibu dan Saudara? Baru juga dodok, usahajan maning baikku. Itu orang sana, orang Teluk di Muncak, parah. Ustadz pasea perebut besek. Makanya alhamdulillah Mbak, saya ketemu beliau ini sama Kamandi dari pertama ketemu sakit ki biawakna. Kurus bae, make jasna ge ieu bae deh tah. Teu robah-robah. Tapi mudah-mudahan leutik ge kolot cabe rawit. Hari saya mah cabe setan. Kayak urusan walimatut tasmiyah hitam encan Mbak. Insyaallah. Mudah-mudahan kau berwaktunya sampai jam 1:30. Sanggup ya? Beneran? Sirah sing sanggup kita mau ora. Enak baik mangan ge urung kita ke. Iya. Ugo dia nerok ke Samsu maning omatan meureun geus mererok ieu. Ugo ngarok aing sampurna mil dibere Samsu. Murah. Lanjut diberi kopi lain, teh lain. Tapi maklumnya. Maklum. Padahal mager waktu Kang Ustaz Herudin Kaimah, tenang be Ustaz, pokoknya mah dijamin mana ting bating. Diberi kue kotak, dibawa kendai kue, barang dibuka kue Ustaz. Iya sarua bahe sih. Sugan teh beda. Oh, jauh-jauh di tangga muscet. Pundung orang mah bener bae. Hadirin rahimakumullah. Hampura mohon maaf wa minan nasi ma yaqulu amanna billahi wa bil yaumil akhir. Orang macam ngaku-ngaku doang beriman kepada Allah, ngaku doang karena malaikat, ngaku doang ayana Allah, tapi ketika diperintahkan beribadah kepada Allah, azan tinggal azan, kumandang azan di berbagai masjid, tetap kurang mah teu kadengi. Moal kadengi. Maka ini penting hadirin rahimakumullah. Sebab hampura Pak, mohon maaf. Hampura mohon maaf. Salat bukan jaminan masuk surga. Ustaz bukan jaminan masuk surga. Kiai bukan masuk surga. Allah tidak pernah memperhatikan bentuk manusia Pak. Mau dia kaya, mau dia miskin, mau dia pejabat, tetap Allah tidak melihat itu. Yang diperhatikan oleh Allah qalbunya, hatinya. Kalau hatinya lurus, hatinya benar-benar, ini yang akan diangkat oleh Allah melalui derajatnya Allah Subhanahu wa taala. Makanya hampura Pak, mohon maaf. Mohon maaf, kita ini kadang-kadang Masya Allah hormat, ta'zim sama orang yang punya kekayaan banyak. Ayah camat bae lewat, eta kadus jeung RT, carmuk, minggir. Ayah, kuat di jah. Kuat. Lamun ya. Ya kalau maaf ya. Bukan kadus di sini, bukan kelumba ya. Carmuk lewat as kuat api ge camat
Hampura Pak, Allah nggak memperhatikan itu. Kita terkadang Pak, mohon maaf, menyanjung-nyanjung orang yang dianggapnya adalah hebat, orang yang kita anggap adalah mulia, orang yang kita anggap adalah betul-betul dia hebat, padahal Masya Allah hina di hadapan Allah. Sebaliknya adalah orang yang kita fitnah tiap hari, orang yang kita selalu hina tiap hari, yang kita cemooh tiap hari, justru dia mulia di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka saya terus terang saja, saya nggak hormat Pak sama orang yang pakai sorban yang ngengser, udangnya segede helm Vespa. Iya, nggak, saya biasa aja. Saya lebih taklim, lebih hormat sama orang yang biasa-biasa saja, tapi akhlaknya mulia. Pelanga, pelongo aja orangnya, orang Medan. Nyepir aku yang pelanga pelongo kiai Medan meren. Hadirin rahimakumullah, malam hari ini kita diundang, dikumpulkan oleh keluarga Sahibul Hajat dalam rangka bersyukur kepada Allah, di mana beberapa waktu yang lalu orang tua daripada bayi yang kita berikan nama tadi, alhamdulillah Allah berikan amanah, Allah berikan seorang anak putri. Insya Allah dengan doa kita semua, salah satu doa kita akan dijawab oleh Allah, sehingga anak yang kita doakan tadi betul-betul sesuai dengan keinginan orang tuanya, menjadi kembang mata kedua orang tuanya, waladun solihah. Insya Allah. Yang jadi masalah nih, yang jadi masalah nih, yang jadi masalah nih Kang Ustaz nih. Tidak cukup anak itu Bapak Ibu dan Saudara kalau ingin soleh atau solehah. Tidak cukup dengan ceramah pengajian, tidak cukup dengan lantunan Al-Quran, tidak cukup dengan marhaba, tidak cukup didoakan oleh kiai, ustaz dan sebagainya. Tergantung daripada orang tuanya, mau dibawa kemana nih anak, Yahudi, Nasrani, Majusi, ayat dina leungeun orang tuanya. Mana yang kolotna, mana kolotna? Ngadenge teu bah? Ngadenge luar. Lamun teu ngadenge mah budak meureun. Dan menurut informasi berita, beliau diberikan anugerah oleh Allah, seorang putri adalah putri yang pertama, sehingga ini luar biasa Pak, Masya Allah. Hebat Pak, walimatul tasmiyah model kieu. Luar biasa, ada kembang telur, ada model begini. Isukan mah aya organ boynya. Aya kan? Aya. Pasti aya. Jadi lamun cek bahasa urang mah ieu mah kokobok heula engke daharna. Dahar teh lamun lagi kokobok. Heeh, maksudna begitu tah, mun kita mikir bae gitu. Kadang oyot, oyot. Ini mohon maaf, bukan ngelarang, Ustaz, Abaib, Kiai nggak ngelarang soal itu, silakan, hak asasi manusia itu mah. Cuman kalau dilihat dari konteksnya, anak ini pengen soleh atau solehah, dilihat daripada perjalanan waktu hidupnya, kedua orang tuanya. Ini alhamdulillah luar biasa, hadharah dibaca, insya Allah hadir para aulia-aulia di tengah-tengah kita. Kemudian dibacakan nazar marhaba, masya Allah luar biasa Pak. Ketika marhaba tadi berkumandang, marhaba ya Nur, cek bahasa orang nama, selamat datang cahaya mata. Siapa cahaya mata? Dulu adalah di zaman baginda Nabi kita Muhammad SAW, ketika lahir digendong oleh kakeknya, kemudian berkumandanglah itu marhaba, selamat datang cahaya mata, dibawa oleh ulama-ulama kita sekarang ke sini. Ketika baik masuk, marhaba ya nurul ain, selamat datang cahaya mata, itu tadi. Maka sunnahna marhaba ulah nyender, gimana di pojok mekil gitu.
bari perhatikan doa tembang do bagian itu aing. Kedeng deui urang maulid dampak sunahna ulah nyender marhaba pamai marhabana dibeakeun sadaya Rabbana shalli ala marhaba ya. Lamun dong tadi mental lagu dong kitu teh sama teh ulah cengar-cengir sekolahan murah meureun bayarna. Ya hadirin rahimakumullah, ketika marhaba itu berkemandang, masya Allah, nur Nabi Muhammad hadir di tengah-tengah kita membawa syafaat. Siapa di antara umatku yang akan aku berikan syafaat di yaumil qiyamah? Muter kata Nabi Muhammad, dari ujung sampai ke ujung nggak ketemu, sampai naik ke atas panggung persis di tengah-tengah saya tadi celek baca Nabi Muhammad kilo singuli sapaat menghadap lurus marhaba yang nyender mah bari mikiran dong kebagian itu mana beteng lapar meredo marhaba. Maka penting bagi kita semua hadirin rahimakumullah, apa tujuan ini semua? Tidak ada lain tafaulan, mengharap berkah kepada Allah, supaya anak yang dimarhabakan, supaya anak yang kita doakan betul-betul sesuai dengan keinginan orang tuanya, terlepas daripada kegiatan-kegiatan ini. Ada macam ini, macam itu, segala macam, silakan, tidak dilarang. Yang dilarang adalah kalau kita sudah melupakan kudrat dan iradat kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu barang cukuran didoakan disukan mah organ eta. Waduh kumaha gede be anak jadi biduan ya kok ini. Ya, ulah nyalahkeun kami ya kek. Ya. Jadi biduan. Aduh, riweuh ya. Ari sugan saya mah kamari mantap diiyakeun ge, organna geus. Tadi ieu mah cenah Ustaz pangajian mah kepenting mah siap. Teu ngomong-ngomong aya organ ning kamari dieu. Lamun cenah aya organ mah sae datang na isuk bae. Nyawe. Ieu mah geus kagol bela geus kagol. Jadi itu masalah Bapak dan Saudara, silakan. Namanya juga kita menghibur diri, kemudian merasa kebahagiaan. Yang penting adalah kedua orang tua si bayi mau dibawa kemana si anak ini tergantung daripada kedua orang tuanya. Kalau orang tuanya mengarahkan lebih baik, orang tuanya mengajarkan kepada agama lebih baik, maka yakin Bapak Ibu dan Saudara, anak itu akan sesuai dengan harapannya. Maka tadi disunahkan dibacakan surah Al-Insyirah, dibacakan surah Al-Qadar. Apa hikmahnya ketika dibacakan surah Al-Insyirah, Alam Nasrah, telinga yang kanan, insya Allah dia kelak nanti beranjak remaja, mendengar hal-hal yang baik, cepat menyerapnya. Kemudian dibacakan surah Al-Qadar, insya Allah akan dijauhkan dari sifat-sifat zina dan maksiat oleh Allah. Itu hikmahnya. Yang jadi masalah mata lilin terjadi masalah eta. Siang cager gelur. Mendidi aneh-anehnya. Tadi keur marhaba mik pae. Keur sambutan pae. Ini bisa ngirim doang ya sama dia. Aman ya. Itu naon sih banyak coba-coba ke saya mah bener mbak. Diladenan ke saya mah. Asli. Bisa jangan coba-coba. Ayo menulah di dia ulah. Ulah di dia, ieu mah keur hajat. Riweuh urang urusana. Bahaya. Hampura Pak. Hadirin rahimakumullah. Ieu nu jadi masalah. Apa kok masalah Ustaz?
disyariatkeun ge eta baheula Bapak Ibu dan saudara Islam sancan berkembang hebat seperti ini, di mana zaman itu adalah keterangan penerangan belum seberapa, maka ulama-ulama dulu punya inisiatif pakai lentera, khawatir ketika menggunting rambut bisik kana kupingna cuari mengasih lampu eta lilin hirup bae teu masalah henteu ngan kurang pantes be di deuleunan. Nu lebih salah eta pa di pasar Ambon mah di Teluk Betung di ditu di Kramat make lilin muter so kipas angin gede kanan kiri paeh eta lilin sibuk gas hirupkeun gas dihirupkeun deui jalan lagi dia mati lagi gas goblok kipas angin abe paehan. Iya kan? Ini penting hadirin rahimakumullah. Ustaz, itu ada kembang mah Pak, insya Allah ada hikmahnya, karena kembang itu dia identik dengan wangi-wangian supaya si anak ini nanti beranjak remaja dewasa akan semerbak seperti bunga 7 rupa itu. Nucan katimu ku saya sampai kiwari eta Kang Ustaz Mahdi. Ketika anak didoakan kemudian tecerik tenaun ditebus, mending lamun gede 10.000. Sabar tadi ditebus nanti bakal mah diperiksa lah. Periksa. Ulah hajat adug-adugan organ sekian atau ngundang si Cecep di tanggamu saya lamun 500.000 ngadaekeun. Ya ajab ya. Ye pembarasan tanggamu lur. Belum lagi ini nebus anak cuman coba si periksa lah. Penasaran yang terus sira ngomong doang sawer be ngomongna doang ngotakna doang nyawer jelema lain. Hadirin rahimakumullah. Jadi nggak masalah, itu nggak masalah, lilin nggak masalah, tapi lamun kembang aya hikmahna insyaallah. Nah nebus ieu teh nebus teu masalah, teu masalah. Cuman kalau diyakinkan, disuatukan menjadi suatu keyakinan dalam hati. Ketika si anak didoakan, kemudian tidak ditebus, maka itu akan menjadi suatu dosa. Ini yang salah. Iya nu salah. Salah nanu mana? Ustadz tadi diberi duit. Penting itu mah Pak. Saya jauh-jauh Pak dari Keramat ke sini ngapain coba? Nah itu nyaho lu. Maka saya Pak terus terang kalau ada Ustadz Kiai ngomong Ustadz, kenapa sih ngomongin duit melulu? Hati-hati lu ngomongin duit mah. Sekarang Pak RT rebutan. Jadi lin masih hidup cuma peteng-teng dong nggak jelas. Ngerepin duit. Lingkungan juga. Iya pada baik. Nyebut juga ada kepala lingkungan deh. Jadi ampun apa mohon maaf. Karena kita hidup di dunia perlu duit. Bohong jangan manusia, duit nggak segala-galanya. Hati-hati lur. Ketika kita mati ke kuburan itu makai butuh. Orang mau berangkat ke Mekah nggak bakal ke Mekah kalau nggak punya duit, benar nggak? Ini kadang-kadang hati-hati ngomong Ustaz, duit itu duit. Penting duit Bapak. Terus terang saja, benar ya, itu penting saya datang ke sini karena dibayar, kalau nggak dibayar mengeladen anak ini. Ya benar nggak? Ya benar lah tukang organ itu coba. Ini taruh di balon, makan naon coba? Maka duit saya di Keramat ke sini datang ke sini pakai baju goblok ya. Nah kalau nyari duit bener. Hadirin rahimakumullah. Itu yang kedua. Kenapa ketika itu wajib syukra, kemudian itu si Arab keluar keliling. Ini sunnah. Maka insya Allah ketika nanti dia beranjak terus
bagus, insya Allah. Sebab Nabi pun saking bangganya lahir ke dunia kayak bulan Maulid. Mau dibahas, namun dibahas sok undang ke Maulid, insya Allah. Harap dibuka lah tentang Maulid kelahiran Nabi, insya Allah. Mulai Imam Maulid ngomongin jalan be jalan ke dasar baca anggus kita jalan. Kurang ajar kalau duitnya dibawa kemana beta. Hadirin rahimakumullah. Setelah itu apa lagi? Apa kata Nabi? Kullu mauludin alal fitrah. Setiap anak yang dilahirkan itu dalam keadaan fitrah, dalam keadaan suci, saudara-saudara. Mau dia keluar dari rahim seorang pelacur sekalipun, kalau dia manusia, tetap dia adalah suci, saudara-saudara. Perlu diingat nih, jangan sampai kita punya pahaman seperti ini. Lu jangan main sama si anak si Anu, jangan main sama si anak si A. Kenapa? Itu mah anak haram. Hati-hati, saudara-saudara. Kita gampang betul ngomong haram, gampang betul ngomong bid'ah, gampang betul ngomong dosa. Padahal setiap detik kita berbuat dosa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Na'udzubillah, summa na'udzubillah. Jangan dikira Pak orang nariung itu bukan dosa. Bukan dosa kabeh orang nariung. Kok bisa Ustaz? Aya nu diuk uyak-uyakan bae bari mikiran iraha eureuna pengajian ini. Menang besok henteu anjir. Ayo. Aya termasuk saya. Mangkana Kang Hair, eta mobil saya teu balo-balo mau santri ge. Ngan hiji doang. Tak mikir baik itu mobil dipinuh handa balik tak. Iya ulah seri mah beneran. Beneran dia mah wayahna beta kembang telur mah hiji mah ulah diacak-acak eta. Wayahna, tapi ulah nu kembang-kembang gitu teh ulah eta mah ngabohong. Ngabohong eta menang bagus kembangna dong nama busuk eta. Hadirin rahimakumullah. Setiap anak yang dilahirkan adalah dalam keadaan fitrah. Mau dia keluar dari rahim seorang pelacur sekalipun, kalau dia manusia tetap adalah fitrah suci. Yang haram adalah perbuatan kedua orang tuanya. Kita kadang-kadang di masyarakat kita salah kaprah, lu jangan main sama si A, jangan main sama si B. Kenapa ge? Karena itu anak di luar daripada nikah. Naudzubillah, subhanallah. Konsep-konsep seperti ini, saudara-saudara, ini yang memecah belah di kalangan masyarakat kita. Padahal kita belum tentu mulia di hadapan Allah, kita belum tentu baik di hadapan Allah. Ingat saudara-saudara, hidup manusia bukan ditentukan daripada jabatan, kedudukan, harta dan sebagainya. Hadirin rahimakumullah. Setelah itu apa? Rahinatum bihaqiqatihi, ditebus dengan akikah. Alhamdulillah tadi sudah di akikah. Akikah ini hukumnya apa? Menurut madhab Syafi'i sunnah muakkadah. Menurut madhab Syafi'i sunnah muakkadah. Menurut Imam Ahmad bin Hanbal, selagi dia masih hidup boleh diakikah, tapi kalau sudah wafat tidak wajib lagi akikah. Itu menurut Imam Ahmad bin Hanbal. Tapi menurut mazhab Imam Syafi'i, meskipun dia sudah wafat puluhan tahun yang lalu, kita ingat bahwa anak kita belum diakikah, tetap harus dikeluarkan itu akikah, dilaksanakan. Siapa yang mengeluarkan? Adalah kedua orang tuanya. Kedua orang tuanya, Pak. Ustaz, akikah itu kan bagi orang-orang yang mampu saja. Mohon maaf Pak, kalau kita berbicara mampu, semua orang kita di sini khususnya mampu, semua kita. Mampu kita, Pak. Kenapa mampu? Kredit motor kita bisa kok. Ngejual kebun bisa, dagang segala macam bisa. Kenapa kewajiban anak yang menebus akikah orang tua nggak mampu? Mohon maaf Pak, ketika si anak tidak ditebus dengan akikah, tidak dipotongkan dengan akikah, maka ketika si anak berdoa, doanya tidak sampai kepada Allah, masih digantung.
Meskipun dia keluaran jebolan pondok pesantren, meskipun dia adalah keluaran tebu ireng, tapi ketika tidak ditebus hakikah oleh kedua orang tuanya, maka doanya digantung oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kewajiban orang tua ini, maka penting. Kalau laki-laki 2 afdolnya, kemudian kalau perempuan 1, silakan Mbak. Akikah itu boleh, hidup-hidup boleh, kemudian dipotong, dibagikan secara keseluruhan boleh, kemudian dipotong sebagian, dibagikan boleh, kemudian sebagian lagi boleh dimakan, sebagian lagi 1/4-nya boleh dibagikan, yang sebagiannya juga boleh. Itu akikah. Jadi kalau ada orang yang mengatakan orang yang diakikah temenan ngadahar dagingnya, ya bener lah. Masa orang ngadahar daging? Mikir ya kan? Jadi terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf dan sembarangan. Mohon doanya, mudah-mudahan kita semua diberikan keberkahan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena jadwal saya juga masih banyak, seperti dia seperti masih ayah sampai ke bulan mulut. Alhamdulillah cair ada pokok nama. Wa nafsi Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.